Jadi di rekam medis dibuka, nanti di sana ada instruksi nggak dari dokternya bahwa pasien harus sudah boleh atau tidak ada kontraindikasi untuk melakukan ROM. Itu ya jatuh kali. Jadi kalau tidak ada kontraindikasi seperti apa? Misalnya kontraindikasi itu kalau kayak stroke misalnya ya, baru datang itu tidak boleh karena EIK meningkat akan mempengaruhi gitu. Tetapi kalau pasiennya dengan gangguan muskuloskeletal berarti kita akan melakukan ROM pada kaki yang mana? Yang sehat, karena kaki yang sakit biasanya ini di spalak atau dipasang gips, maka yang ini biasanya ikut-ikutan diem gitu. Makanya kita lakukan ROM. Nah kalau kayak yang begitu mungkin ROM-nya adalah ROM aktif ya. Jadi pasiennya hanya ayo Bu, misalnya kayak tangan nih muskulo ya, muskulo berartinya nggak ada kelumpuhan. Ya Bu, tangannya angkat sejauh mungkin sampai ke atas tempat tidur. Turunkan lagi. Angkat lagi Bu. Turunkan. Nah, sampai beberapa kali misalnya di 3 hitungan. Ini berarti untuk melatih otot bahu ya, bahu. Kemudian yang kedua Bu, ke samping. Satu sejauh mungkin ke sini, sejauh mungkin. Nah ini makanya harus digeser sampai ke kalau bisa ke kepala. Terus turunin lagi, nah angkat lagi, turunin lagi, ya. Kemudian sekarang namanya ini kan apa istilahnya? Kalau yang tadi fleksi ekstensi ya. Kalau gini apa? Abduksi, aduksi ya. Abduksi, aduksi. Up ya Bu. Itu menjauhi, aduksi mendekati ya. Sampai angkat Bu, jauh sejauh mungkin, kemudian deketin ke sana. Nah, itu. Ini namanya aduksi anterior ya. Abduksi Jadi, menjauhi, tubuh, abduksi tetapi mendekati. ke bagian depan anterior. Nah, oke, itu untuk ini. Sekarang tangannya begini Bu, sejajar. Sejajar. Nah, terus fleksikan ke sini. Nah, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sekarang kebalikannya, punggung tangannya menyentuh ke belakang. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Itu semua melatih ini. Ingat ya, bahu. Jadi bahu itu ada gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi ya. Kemudian rotasi internal masuk dan rotasi eksternal keluar ya. Jadi itu gerakan-gerakan untuk bahu. Nah, sekarang siku. Kita masuk ke siku. Ya Bu, sikunya bengkokan. 1 menyentuh dagu. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Itu fleksi ekstensi. Sekarang pronasi supinasi. Gini Bu. Terus gerakan telungkupkan, buka, telungkupkan, buka, telungkupkan. Kita hitung ya. Nah, ini udah cuma ada 2 gerakan untuk siku. Sekarang pergelangan. Lakukan fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi ya. Kita hitung 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hiperekstensi ke sini. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
Terus kalau yang gini apa namanya? Dada. Inversi, eversi, ya. Inversi, Inversi, eversi, dua, inversi ke dalam, eversi lurus. 4. Karena takutnya ada yang kalau yang langsung inversi langsung eversi kan kaget ya. Jadi satu-satu aja. 1 luruskan, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang eversi keluar. Bengkokkan Eversi keluar, 2, 3, inversi ke dalam. 4. 1, 2, sampai gini Bu. 3, 4. Gini, ya. Ya. Keluar, berasa gitu kan ininya gerak-gerak. Kemudian yang selanjutnya adalah rotasi. Ya, rotasi. Bentar. Beda ya? Sorry, sirkumduksi ini. Rotasi itu kan cuma muter gini. Ya, itu namanya rotasi. Tapi namanya sirkumduksi itu hanya ada di sini, ya, di panggul sirkumduksi gini kan. Nah, gitu. Di bahu sirkumduksi, ya. Jadi bedanya rotasi dengan sirkumduksi. Nah, kemudian untuk ini apa lagi? Udah ya. Nah, sekarang jari-jari. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Sekarang abduksi. Abduksi, 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 ya. Super ekstensi gini. 1. Jadi mau diginiin. Tapi yang berasa ininya nih biar gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oposisi yang gini. Apa? Jikir. Oposisi. Jikir. Nah, itu kalau pasiennya ROM aktif. Nah, sekarang kita ajarin ROM pasif. Jadi misalnya amit-amit ini lumpuh sebelah, ya. Jadi pasiennya mengalami kelumpuhan pada satu sisi sebelah kanan, ya. Kita lakukan yaitu Bu, oh ya, dari mulai ya. Ngomong bisa nggak Bu? Hah? Ngomong bisa nggak? Bisa tapi cadel biasanya gitu ya. Intan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ceri. Saya suster. Sebelah Pak Ibu. Saya susternya. Hari ini kita akan latihan ya Bu ya untuk menggerakkan sendi. Tujuannya di sini supaya sendi-sendi Ibu tidak kaku. Baik, untuk keselamatan pasien, coba sebutkan Bu nama dan tanggal lahirnya. Baik. Oke Bu, kita mulai ya. Bentar. Cuci tangan dulu ya. Gimana ini? Lupa Bu. Terus ini. Nah, karena kita menggerakkan kaki, kita rongkan ya. Jam 9.45. Bu, yuk. Pusing nggak Bu? Pusing nggak Bu? Pusing nggak? Kita mau latihan nih. Pusing nggak? Sehat. Oke, sehat. Sehat. Ya, digeserin. Ayo Bu, kita angkat kakinya berat ya. Pura-pura diiniin aja. Pegang telapak tangannya dan pegang lengan atas ya. Jadi kaki kita ini nyalain. Kaki kita agak dibuka nih. Kaki kita agak dibuka supaya tidak capek ya. Jadi kita angkat dulu. Ini biasanya pasien lumpuh itu berat ya. 1, 2, iya, memang. Berat nggak Bu? Saya Ya. masih babis. Ya, 4, ya, 5. Nah, itu gerakan fleksi ekstensi ya. Siapa nyatet full? Nah, sekarang gerakan abduksi adduksi. Jadi Ada di sini. bisa mundurin. Udah. Nah, jadi mundur gini. 1, ya, 2, 3, 4,
lihat toleransi pasien. Jadi kalau pasien begini aja udah kayak meringis, jadi jangan dipaksain. Nanti kan lama-lama lemes, jadi makin jauh gitu ya. Jadi lihat ekspresi pasien pada saat kita gerakan tangannya. Itu abduksi. Bukan ini dulu. Abduksi ya. Sekarang aduksi anterior ke depan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ingat ya, irama nanti pada saat ujian tidak boleh cepat ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Ya. Jadi irama juga nanti nilai gitu. Dan juga lihat ekspresi ya. Kemudian yang berikutnya adalah rotasi. Jadi kita tetap pegang. Yang penting kita tidak megang bahu yang sedang digerakkan. Jadi kita pegang ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dari nah kemudian baru nanti sekarang ke siku. Siku kita tetap pegang ya gini. Ini pegang. Fleksi ekstensi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian pronasi supinasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalian harus hafalin ya gerakan-gerakannya. Walaupun mungkin ke pasien enggak pronasi supinasi enggak. Paling bengkokan luruskan ya. Baik Bu, sekarang kita bengkokan pergelangan. Sekarang sudah masuk ke siku ya, ke pergelangan, sendi pergelangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada hiperekstensi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adduksi. Kita renggangkan ya Bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adduksi. Nah kemudian apalagi biasanya ini kan nggak ke bawah ya, jadi kita giniin 1, 2, 3, 4. Abduksi dariku 2, menjauh dari 4. Kemudian oposisi kita gini. Nah tujuannya supaya jari-jari palangnya bengkok gitu. Biasanya kalau yang kontraktur ini susah nih digerakin gini ya. Agak-agak kita harus giniin. Tuh. Satu. tapi kok ini beda Ya. Nah, gitu ya. Untuk jari-jari. Kemudian sekarang masuk ke kaki ya. Baik. Untuk kaki ada fleksi panggul ya. Fleksi panggul sama fleksi lutut biasanya kita sekaligus. Jadi dipegang ininya. Nah, orang lutut kan berat ya. Jadi gini. Kemudian kita dorong. 1, 3, 4. Jadi sekalian ini fleksi di panggul, fleksi juga di lutut ya. Jadi 3, 4. Sekarang abduksi. 1, 2, 3, 4. Kalau dia bisa ini nggak sakit agak jauh gitu ya. Split dong Bu. 3, Haru. gue nggak bisa split sakit gitu ya. Kemudian rotasi internal. 1, tapi temen gue bisa 2, 3, mentak raw 4. 1, 2,
2, 3, 4. Eksternal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang plantar fleksi ke atas. 1, 2, berarti ini udah ke pergelangan ya. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus dorsofleksi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus apa lagi? Rotasi. Putar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Kayak main hula hoop. 4. Nah, itu pergelangan ya. Kemudian Jari. jari-jari, fleksi ekstensi kan? 1, 2, langsung hiperekstensi. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus Jari. abduksi, dibuka biasanya ya, dibuka-buka, tutup. Kayak tadi buka, tangannya harus tutup. dilepas. Iya, kaos kakinya harus dilepas ya. Nah, itu gerakan ROM pasif. Prinsip yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah tidak boleh memegang sendi yang akan kita gerakan. Jadi pada saat tadi mau menggerakkan bahu, jadi jangan dipegang bahunya. Atau pada saat memegang ini lutut, siku jangan dipegang. Jangan dipegang ininya karena menghalangi. Kalaupun terpaksa kita harus pegang di bagian ini, maka harus dibuat seperti mangkok kayak gini, ya. Nah, gini maksudnya, ya disabak begini. Nah, kalau memang harus memegang sendi tersebut, jadi jangan menghalangi. Itu prinsip pertama ya. Yang kedua sistematis. Jadi dari sendi besar ke sendi kecil. Nah, walaupun ini ada pertentangan sih, kalau fisioterapi ngajarinnya dari sendi-sendi kecil, kemudian ke sendi-sendi besar ya. Tapi kalau di teori di buku nursing skill itu dari sendi besar ya. Jadi dari proksimal ke distal gitu. Kemudian prinsip yang ketiga, tidak boleh memegang kuku jari atau kuku tangan. Jadi kalau misalnya kayak gini, nggak boleh kita ngangkat begini, nggak boleh diginiin, karena takutnya ya ini pengeroposan tulang ya. Kalau pasien imobilisasi kan resiko osteoporosis. Jadi pada saat kita cuma megang jari-jarinya, dikhawatirkan terjadi fraktur. Jadi harus tadi disangga. Memang orang stroke itu berat, jadi harus pegang begini ya. Kemudian pelatihan ini bisa diintegrasikan dengan prosedur keperawatan yang lainnya ya. Jadi pada saat misalnya mau setelah mandi atau sebelum mandi kita gerakan dulu baru dimandiin gitu ya. Pokoknya bisa diintegrasikan ke tindakan yang lain. Nah, itu yang prinsip-prinsipnya. Apalagi ya yang prinsipnya. Udah kayaknya itu aja ya. Leher sebenarnya ada. Nah, tapi mungkin untuk pasien-pasien yang mengalami stroke, takutnya terjadi TIK, maka tidak boleh dilakukan ya. Kalaupun dilakukan, misalnya fleksi ekstensi, jadi tangannya bekas kaki. Kenapa Bu? Kaki dia ini. Ya, yang salah ya. Jadi ini pegang di bawah ini tengkuk dan satunya lagi di dagu. Jadi gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Itu adalah fleksi ekstensi. Sekarang fleksi lateral berarti samping ya. Kita pegang di pipi pasien Korea yang sebelahnya di sini aja. Jadi di gini 1, 2, 3, 4,
4. Enaknya sih di sono kalau apa namanya ranjangnya nggak ada Retakin, Bu. ituannya. Enaknya terus ibu sebenarnya. Iya. Terus ini nanti ke sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus rotasi lateral. Jadi putar ke samping. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di referensi lain ada yang dari mulai kepala ya. Tapi lihat di mod 2 tadi hanya di bahu ya, nggak ada kepalanya gitu. Ada nggak kepala? Adanya leher. Oh leher ada, iya maksudnya leher ada. Oh, berarti Berarti ekstremitas. tapi lihat-lihat ya ada kontraindikasi atau enggak. Nah itu ya untuk jadi ada 3 gerakan untuk leher, ada fleksi ekstensi, fleksi ekstensi, ada fleksi lateral itu lateral kanan ya, lateral kiri ini, terus lateral kanan ke sini. Ada rotasi lateral ya, rotasi lateral kiri, rotasi lateral kanan, apa? Ini adalah tindakan mandiri. Jadi yang penting tidak ada kontraindikasi. Kita lihat-lihat kalau lagi TIK-nya tinggi misalnya tidak boleh dilakukan. TIK tinggi kan tahu pasiennya sakit kepala berat gitu ya, muntah-muntah, nah itu tidak boleh dilakukan. Tapi udah beberapa hari misalnya stroke, udah mulai stabil pasiennya dan ini harus segera dilakukan ROM. Jangan sampai menunggu pasiennya mengalami kontraktur. Karena orang imobilisasi itu akan ada 3 efek ya dari imobilisasi. Yang pertama adalah ke tulang bisa mengalami Kerapuhan. ya betul kerapuhan atau osteoporosis. Yang kedua ke sendi bisa mengalami sendi kekakuan atau kontraktur ya, dampaknya nyeri pasti ya. Jadi kontraktur atau kekakuan sendi. Dan yang ketiga adalah ke otot ya, otot bisa mengecil. Lihat aja orang-orang yang imobilisasi pasti kakinya kecil kan, karena tidak ada kontraksi. Jadi otot itu berkembang kalau ada kontraksi ya. Jadi kalau kontraksi terus tuh binaragawan kan membuat ototnya bagus karena dia gerak-gerakin gitu. Serem bu. Serem ototnya begini. Serem ya. Kanan kiri. Jadi kalau misalnya yang kanan kita lakukan ROM pasif, yang kiri suruh ROM aktif gitu. Kalau pasiennya sadar ya. Kalau pasiennya sadar, ayo Bu, kita lakukan ini. Ayo Bu, sekarang Ibu yang kiri. Ngikutin sendiri gitu ya. Dan ini harus diajarkan ke keluarga pasien. Jadi kita kan tidak 24 jam ada di pasien. Sementara ROM ini harus sesering mungkin. Kita bisa bikin jadwal dengan keluarga pasien misalnya sehari 4 kali. Kita kan nggak mungkin ada di pasien terus. Jadi kita ajarin ke pasien, kita lakukan tindakan langsung, pasiennya keluarganya melihat. Baru nanti untuk selanjutnya kita pantau ya untuk melakukan latihan ke pasiennya. Kita mau bantu gitu. Boleh. Ini tindakan mandiri kita ya. Jadi ada ROM pasif, ROM aktif dan ada ROM pasif asistif. Kayak apa? Jadi dia sisi tubuh yang lumpuh dia bantu dengan tangannya yang kuat. Jadi gini. Ada kan pasien tadi diajarkan angkat Bu, dia sendiri begini. Nah itu adalah ROM pasif asistif ya. Jadi dia gini-giniin sendiri. Jadi dibantu dengan anggotanya yang sehat. Kakinya misalnya gimanain? Ini ditumpangin ke sini, ini yang diangkat. Gitu.
ajarin ke pasiennya. Ketumpuan yang kuat berarti ya, Bu, ya? kondisinya, lihat-lihat kondisinya kalau dia Iya, Bu, ya. sudah kuat. Ya, Gitu. aja orang Jadi, normal aja berat, Bu. Gimana orang lumpuh ya, Bu, ya? Jadi kita bisa melakukan tergantung ya ROM pasif misalnya pada pasien yang mengalami kelumpuhan pada sisi tubuh yang lumpuh. ROM aktif pada pasien fraktur misalnya pada sisi tubuh yang sehat ya ROM aktif. Kemudian tadi pasif asistif ya pasiennya lihat kondisinya kalau dia kuat kan berat juga kan orang lumpuh mengangkat yang ini gitu ya. Tapi kalau ini masih bisa lah. Meskipun berat. Agak berat juga ya. Nah, itu terus ada lagi untuk muskulo. Kekuatan otot udah tahu kan? Kekuatan otot 5 kalau apa? Bisa menahan gaya Beban. gravitasi dan pada saat diberi tahanan dia kuat ya. Jadi Bu, angkat kakinya Bu. Tahan Bu. Nah, terus kita udah gini. Angkat. Kemudian tahan ya Bu ya. Nah, gitu. Coba satu aja dulu. Angkat, tahan ya Bu. Tahan. Nah, kita bisa merasakan Bisa ini dinilai kuat ya, Bu, atau ya? enggak. Nilainya 5 atau enggak pada saat kita gini ada tahanan gitu ya. Itu berarti nilainya ini. Jatuh. Kalau misalnya pada saat angkat Bu. Nah, pada saat kita giniin Jatuh. agak lemah tapi masih bisa menahan. Jadi dia bisa menahan gaya gravitasi tetapi pada saat diberi tahanan tidak terlalu kuat ya. Jadi pada saat gini nggak jatuh tapi dia bisa Masih nahan. Berapa tuh, Bu? Tiga, Nilainya, Bu? Tiga. Itu namanya 4. Oh, 4. Kalau 3, Bu? Nah, kalau 3 pada saat Bu angkat dia bisa menahan gaya gravitasi tetapi pada saat diberi tahanan langsung jatuh. Atau misalnya dia angkat nggak lama jatuh lagi. Ya, jadi dua dia tidak bisa menahan gaya gravitasi tapi masih bisa bergeser. Jadi gerak-gerak gini ngegeser-geser bisa. Itu 4. Dua. Kalau Satu nggak bisa kemana-mana. Lain. tapi tonus otot masih Masih ada bisa. ya. Jadi tonusnya masih ada berasa gitu pada saat digini-gini. Tapi nggak masih gerak ya, Bu, ya? Tapi nggak gerak ya. Itu yang benar-benar dia mengalami hemiplegi atau kelumpuhan. Berapa kali berapa Bu gerakannya? Apa? Enggak, kita biasanya ngetes aja. Maksudnya yang tadi Oh, satu kali 4. satu kali satu. itu tergantung toleransi. Tapi untuk ujian kita biar sama nih waktunya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8. Oh 4 kali 2. 2 kali 4 ya. 2 kali 4. Sama aja. Sama aja ya. Kayak 6, 8. Tapi pelan-pelan ya, jangan kayak yang 1, 2, 3, 4, nah gitu. Ayo Dani ya. 3. Ujiannya kapan, Bu? Ya. Ujiannya Dipercepat sih, Bu. kapan? Kamis kali ya. Rabu. Kan Bu Rizka Bu Jumat. Rizka Jumat ini. Ibu Jumat, Ibu Kamis. Iya Bu Kan soalnya gampang kemarin ini. Kamis kapan, Bu? Jumat aja besok. Bu. Jumat Bu Rizka depannya Bu. Bu Rizka minggu ini. Bu, Terus katanya, minggu Bu. besok. Bu Rizka katanya minggu ini. Iya, makanya Bu Rizka satu sistem kan. Iya, minggu ini. Hari Jumat. Hari Jumat Ibu itu ada. Kamisnya. Kamis sekarang. Kamis besok. Kamis sekarang. Minggu depannya apa? Minggu kedua. Minggu Oh, belajar